Halo semuanya, saya Syadat Hairi dengan NIM 23010101063 yang berasal dari Prodi Ilmu Komputer. Di video kali ini, kita akan belajar membuat custom container image menggunakan Postman dan container file. Studi kasus kita hari ini adalah membungkus sebuah aplikasi Node.js yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi QR code. Kita akan belajar beberapa konsep penting seperti multi-stage build atau membuat image yang lebih efisien, lalu menjalankan perintah di dalam kontainer, lalu menentukan variabel, environment, lalu mengatur directory kerja atau workdir, lalu mengatur pengguna user untuk demi keamanan, dan terakhir menentukan entry point aplikasi. Mari langsung saja kita mulai. Nah, di sini sudah tertera lab Red Hat yang sudah disediakan. Pertama-tama kita klik activities, lalu kita jalankan terminalnya. Nah, di sini kita Ctrl C plus untuk membesarkan. Oke. Pertama-tama kita copy kode lab start spasi custom minus lab ini untuk menyiapkan direktorinya. Copy, Ctrl V, start, dan tunggu sebentar. Oke, di sini telah muncul 6 tahapan untuk mengerjakannya. Nah, di sini telah muncul 0 salah dan sorry. Telah muncul 0 benar dan 6 salah. Nah, kita akan menyelesaikan benarnya menjadi 6 dan salahnya menjadi 0. Pertama-tama kita tidak perlu tutup tab ini, kita tambah saja tab baru di pojok kiri atas dan kita perbesar lagi. Oke, pertama-tama kita go to the D0118/labs/custom/lab minus lab directory. Nah, kita copy kode ini untuk masuk ke directory kita lokal. Kita copy. Oke. Lalu, install the application the dependency. Kita copy npm install. Kita copy, Ctrl V, enter. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul 130 package dan 20 paket login for the run npm run for detail. Lalu kita start the application. The application exit because the HTTP port is not set. Kita copy npm start. Lalu kita paste di sini. Kita start. Nah, muncul HTTP port not found. Set the environment variable to project. Dapat kita lihat aplikasinya sengaja exit atau gagal. Jalan karena variabel lingkungan untuk port HTTP-nya belum diisi. Nah, tugas kita adalah menyelesaikan susunan kontainer file agar aplikasi ini bisa berjalan dengan sempurna di dalam kontainer. Nah, pertama-tama kita masuk ke tahap 2. In the build state of the container file, generate the TLS certificate by using the /gen/certificate/sh command. Kita buka di sini. Kita masuk di sini. Use the run instruction to generate the TLS certificate. Nah, di sini kita disuruh menambahkan run /gen/certificate.sh. Nah, caranya kita masuk
Di sini ada cara lebih cepatnya. Kita dengan perintah gedit, kita masuk ke kontainer dengan kita ketik huruf kapital C besar, lalu kita tab, maka akan langsung muncul kontainer file. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul komen yang seperti di samping ini. Oke. Nah, di sini kita disuruh masukkan lan titik gen server sh. Kita copy, kita masukkan di setelah registry OCP port. Nah, kita masukkan di baris ketiga agar rapi. Lalu kalau kita kopas, kita paste, lalu kita simpan. Kita close kalau sudah disimpan. Nah, mengubah image membuat sertifikat dan menamainya sebagai state code multiple. Run titik/gen sertifikat sh menyalakan script di dalam state code untuk menghasilkan sertifikat SSL atau TLS digital. Nah, di sini kita lanjut. Tahap 3. In the final state of the container file, set the following environment variable. tsl/port 8443 the port traffic. Lalu http/port 8080 the port for http traffic. Lalu kita masuk ke 3.1. Use the environment internal to add the environment variable to the container file. Kita di sini juga disuruh memasukkan environment variable tls/port 8443 http/port 8080/thread/patch/pki/tls dan /private dan perintahnya sama seperti tadi. Kita tekan saja kursor keyboard panah atas, enter langsung. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita disuruh memasukkan environment tersebut di bawah copy. Di sini kita copy dulu. Oke, kita copy. Di sini kita enter saja, nggak apa-apa. Enter, kasih jarak 1. Nah, pastinya di sini menggunakan test dialog. Nah, karena melebihi dari satu line. Makanya kita harus menggunakan teks dialog ini. Kita paste di sini, kita send. Kita tunggu sebentar. Oke, kita save. Kita close. Nah, fungsi kode INP digunakan untuk menetapkan environment variable yang akan dibaca oleh aplikasi Node.js saat kontainer berjalan. Lalu TLS/port 8443 yaitu mengatur port HTTPS atau TLS ke port 8443. Lalu HTTP/port 8080 mengatur port web biasa ke port 8080 port not found yang muncul di awal. Serta third/patch
yaitu memberitahu aplikasi lokasi directory yang di mana sertifikat TLS disimpan. Nah, lalu kita lanjut build the container image. Kita copy pada bagian podman void minus t spasi localhost slash podman minus kr minus f spasi titik. Kita copy. Lalu kita paste di sini untuk membuild yang telah kita kerjakan di sini. Kita enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada 2 tahapan. Kita tunggu. Baru menjalankan tahap 1. Oke, saat ini tahap 2. Tunggu. Oke, successful. Oke, kita lanjut ke tahap 4, yaitu in the final state of the container file set the working directory of the application to the /app patch. Kita buka di sini. Lalu kita masuk ke 4.1. Use the working introduction to define the working directory. Nah, sama seperti tadi, kita disuruh tambahkan working spasi slash app. Sama seperti tadi, kita copy terlebih dahulu. Kita ketik gedit container file dengan panah atas. Kita enter, kita tunggu dibukakan. Sudah terbuka. Ya, tambah lagi di bawahnya yang tadi yang terbaru. Nah, kita jarak beri 1. Nah, kalau satu baris kan satu line. Nah, kita langsung saja Ctrl V. Oke, sudah kita save. Lalu kita close. Lalu kita lanjut ke build the container image. Yang copy podman spasi build spasi minus t minus spasi localhost spasi slash podman minus kr minus f spasi titik. Copy, masukkan di sini. Oke, kita enter. Kita tunggu. Oke, ada 7 tahapan di sini. Kita tunggu saja. Nah, fungsi working spasi slash app adalah untuk menunjukkan direktori kerja utama di dalam kontainer. Semua perintah selanjutnya seperti run, cmd, entry point, atau perintah dijalankan user akan otomatis dieksekusi dari dalam folder, yaitu /m ini. Jika di direktori ini belum ada, Podman atau Docker akan membuatnya secara otomatis. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 5. In the final state of the container file, set the student user as the user that run the application. Masuk sini, ini materi 1, use the user introduction. Kita disuruhkan tambah user student di bawah working /app ini. Sama seperti tadi, kita panah atas, cari gedit spasi container file, kita enter, kita tunggu sebentar, sambilan di sini kita copy, kita taruh di bawah working. Enter,
jarak, lalu kita paste. Oke, sudah masuk. Kita lalu save. Sudah, kita close. Oke, lalu kita buat lagi container image dengan Podman build -t spasi localhost / Podman -gr -f spasi titik. Copy. Nah, taruh di sini. Oke, sudah, kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, fungsi kode dari user student untuk mengubah pengguna aktif yang mengeksekusi perintah di dalam kontainer. Dari root menjadi student, ini adalah standar keamanan penting atau security best practice agar aplikasi tidak berjalan sebagai superuser yang rentan dieksploitasi. Oke, sudah sukses. Lanjut, kita masuk in the final state of the container file. Run the npm install --omit dep command to install the provision definition of the Node.js application. Use the run introduce to execute the command. Nah, di sini kita disuruh nambahkan lagi run spasi npm spasi install spasi -omit dep. Kita copy. Kita masuk seperti tadi dengan perintah gedit container file, kita enter. Kita enter ini beri jarak, kita masukkan yang tadi kita copy, Ctrl V. Ya sudah, kita save. Kita close. Lalu kita buat the container image. Dengan perintah podman build -t spasi localhost / podman -gr -f titik slash. Kita copy. Titik kasih titik enter. Oke, kita tunggu stepnya. Nah, fungsi run spasi npm spasi install spasi -omit dep adalah menjalankan perintah npm install saat proses build image atau opsi -omit dep memastikan hanya dependensi produksi yang diunduh atau mengabaikan liberian testing atau development sehingga ukuran image kontainer menjadi jauh lebih kecil dan efisien. Oke, kita lanjut. Di sini sudah sukses. Lalu kita masuk ke tahap terakhir. Use the entry point introduction to execute the command when the container is started. Di sini kita menambahkan entry point spasi npm spasi start. Kita copy, kita masuk ke terminal dan perintah gedit container file. Kita beri jarak, masukkan. Oke, kita save. Kita tutup. Lalu kita build the container image dengan perintah podman spasi build spasi -t spasi localhost / podman -gr -f spasi titik. Kita copy, kita paste di sini. Lalu kita enter. Tunggu. Nah, fungsi entry point npm start adalah untuk menentukan perintah utama yang wajib dijalankan saat kontainer pertama kali dinyalakan. Menggunakan entry point memastikan bahwa perintah npm start tidak mudah ditimpa secara tidak sengaja oleh argumen tambahan saat menjalankan perintah podman run.
Kita masuk ke tahap 8, start the Podman QR minus app container, call the container custom lab and publish the container port 8080 and port 8443 to the same port on the host. Use the Podman run command to start the application and build the corresponding port. Kita copy Podman spasi run spasi minus name spasi custom minus lab spasi slash. Ini ada perintah di bawahnya, makanya diberikan slash, berarti nah, minus P 80 ke dalam 80, minus P 8443 ke dalam 443 Podman, minus QR, minus F. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke, salah. Ini soalnya dua line. Kita menggunakan ini teks dialog, jangan lupa ya. Kita copy di sini, tapi salah. Sudah. Enter. Ntar ada error. Kita coba lagi. Podman. Copy. Menggunakan teks dialog. Enter. Nah, oke, sudah berhasil. Server running on port 8443, server running on port 8080. Oke, di sini test the application by navigation to HTTPS localhost 8080 in web browser. Ya, disuruh di sini mencoba apakah aplikasinya sudah berjalan. Kita klik activities, kita cari web browser. Nah, di sini sudah ada Firefox. Kita tunggu, kita copy HTTPS lokal 8080, kita copy. Kita masukkan di sini. Paste. Enter. Nah, oke. Text to QR code converter. Kita coba, kita masukkan di sini Hairi. Kita compare. Nah, sudah berhasil keluar. Coba kita tes menggunakan HP. Kita pindah di sini. Nah, berhasil ya. Hairi keluar. Oke, terakhir di sini kita tutup laptop ini agar tidak bertabrakan dengan laptop yang lainnya. Kita copy custom minus lab. Salah. Kita tutup cd dan spasi lab, finish custom lab. Oke. Kita stop dengan Ctrl C, bisa. Oke. Kita paste. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, finish. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.